Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni De Kaiser. Bagaimana kabar Anda sekeluarga? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kata-kata itu mungkin Anda dengar sering saya ucapkan. Tapi di balik kata-kata itu tentu ada satu harapan kita. Indonesia harus tetap satu, tidak boleh terpecah-pecah. Dan kita harus satu sama-sama dukung program yang pemerintah jalankan. Kalau itu terbaik untuk kita, mari sama-sama kita dukung, kita bantu dengan profesi kita masing-masing. Dan tidak ada kaitannya dengan koalisi partai karena di tangan saya sekarang ada 4 kartu warna-warni, ada merah muda, ada kuning, ada merah dan ada hijau. Saya akan berikan kesempatan buat para panelis kita memilih satu kartu saja. Pertama Jenderal Eko dulu deh. Pilih yang mana Jenderal? Suka yang warna apa? Yang merah. Merah. Oke. Kalau boleh tahu kenapa kok pilih merah? Karena merah putih. Mikrofonnya Pak. Kenapa pilih merah Pak Eko? Karena ini momentumnya kan merah putih, Pak. Merah Jadi sambil putih. merahnya. Ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Eko. Tapi ini bukan hadiah Pak Eko. Hadiahnya adalah sebuah PR yang harus Anda jawab berdasarkan pertanyaan dari masyarakat. Kita lihat sama-sama ada apa di balik kartu merah berikut ini. Jika keluarga kami bekerja di luar dan terlibat dalam permasalahan khususnya direkrut untuk menjadi pekerja yang terlibat dalam judi online, apakah pemerintah bisa membantu mereka untuk dipulangkan atau tidak? Nah, ini korban judol ini. Gimana Pak Eko? Silakan dikomentarin, nanti yang lain juga boleh ya. Pak Yuda sudah siap juga menjawab. Silakan Pak Eko. Ini sebenarnya Pak Yuda yang deg-deg. Distribusi deg-degan kita. Ya, terima kasih untuk Pak siapa namanya? Leksi dari Pak Ngada. Leksi, Pak Leksi dari Ngada. Ngada itu NTT, ya? NTT. Terima kasih. Prinsipnya kami di perundang-undangan itu di Undang-Undang 18 2017 Pak ada 2 item yang menjadi titik beratnya. Itu ada layanan pengaduan dan penanganan masalah. Jadi apapun permasalahan yang dihadapi PMI, baik itu di dalam dan di luar, maksudnya mulai dari sebelum, selama, dan setelah melaksanakan pekerjaan itu sebagai PMI, itu kita lakukan 2 kegiatan itu, layanan pengaduan maupun penanganan masalah. Nah, yang seperti ini kita terima laporan pengaduan secara lengkap. Nah, yang ini kendala yang kami hadapi biasanya, yang berkaitan judi online atau scammer ini, kami kehilangan data. Data apa Pak? Data, misalnya dia domisili posisi di mana, titiknya di mana, di daerah mana, dan sebagainya, itu kita biasanya banyak ketinggalan informasi itu. Jadi biasa yang kita tangkap informasi-informasi itu biasanya, ini yang kalau di sana ya Pak, ini pas korbannya ada di negara tujuan, misalnya di Kamboja lah, yang banyak itu. Kita biasanya kehilangan data atau jejak dari dia domisili di mana, dia tinggal di mana, di tempat mana, kita kehilangan. Terus dia bekerja di PT apa, perusahaan apa, ini putus Pak biasanya. Lah inilah yang akhirnya kembali ke Pak Yuda tadi. Kami koordinasikan karena kewenangan kita nggak ada. Betul, kita PWNI yang punya di sana, yang ada di luar negeri, ya sudah kami laporkan ke Pak Yuda. Mulailah beralih Pak Yuda. Lah itu yang ada di luar negeri, Kalau yang pengaduan yang di dalam negeri, ini biasanya yang diberikan kepada kita setelah kita tanya mau menyelamatkan kawan misalnya di sana. Kita tanya juga di mana datanya, tinggal di mana, sebagainya, termasuk dia bekerja di mana, putus juga Pak. Iya. Nah, memang kaitan dengan judi online yang kita diskusikan kemarin dengan kawan-kawan. Polhukam ya Pak ya. Ini memang beda. Kalau di mana di Kamboja itu memang itu jadi pekerjaan ya Pak ya. Tapi kalau di sini kan tidak. Acuan bertentangan dengan aturan hukum. Lah inilah kebijakan-kebijakan pekerjaan yang ada di luar negeri dengan di kita beda. Iya, di sana resmi, di Filipina juga Pak. Betul Pak. Lah di sini kan kita belum menjadi satu pekerjaan resmi. Lah inilah mereka yang menjadi pekerjaan PMI yang non prosedural. Jadi kedepannya memang inilah permasalahan itu memang muaranya nanti ke Pak Yuda lagi. Kami kirim surat lagi. Gara-gara kartu merah yang Pak Yuda dipilih Jenderal Eko, ini dampaknya bisa ke Kemlu. Ayo silahkan direspon Pak Yuda.
Jadi tadi siapa ya, Pak Leksi ya? Leksi dari Ngada, NTT. Jadi Pak Leksi dapat kami sampaikan setiap permasalahan warga negara Indonesia termasuk tadi rekan atau mungkin kerabat dari Pak Leksi yang memiliki masalah pekerjaan judi online di luar negeri dapat kita bantu. Pasti kita bantu. Nah, Yang penting adalah sampaikan informasi selengkap-lengkapnya. Mulai dari kronologis kejadian, bagaimana cara dia berangkat, lokasinya ada di mana, dan nomor kontak terakhir bisa dihubungi seperti apa. kemana Pak Leksi bisa menghubungi? Tadi peduliwni.kemlu.go.id ya, ataupun bisa ke hotline di Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia. Dan Oke. juga tentunya bisa lewat Pak Eko, Ya. bisa lewat Mas Wahyu, Pak Ervan bisa Pak juga Ervan, ya? Oke. semuanya bisa melaporkan dan kemudian sudah Itu yang ada panic buttonnya di situ kan? ada. di Oke, situ juga. coba diulang lagi Pak Yuda. Tadi alamat lengkapnya. Peduliwni.kemlu.go.id. Oke, teman-teman Itu mungkin website, bisa ya. membuatkan CG ya. Jadi bisa ditayangkan langsung selama program kita peduliwni.kemlu.go.id ya. Nah, yang kedua, Safe Travel Kemlu bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Oke, peduliwni.kemlu.go.id ya. Jangan salah ketik website saya. Saya nggak ngurusin begitu. Nah, tapi kami ingin coba meng-highlight nih, ini kasus judi online ini memang menjadi fenomena yang baru. Tadi Mas Wahyu juga sudah sampaikan, modusnya berubah nih sekarang. Dulu kita bicara TPPO yang tradisional itu korbannya perempuan, berasal dari daerah-daerah terpencil, kelompok ekonomi miskin, ya tidak berpendidikan. Sekarang untuk korban-korban judi online maupun online scam, Gen Z, usia muda. Ini usia teman-teman yang ada di sini nih. Ya kayak saya juga sih. Nah, Dulu. Dulu ya. Kemudian Berubah dari sasarannya. kelompok ekonomi menengah, Oh. berpendidikan. Oh. Bahkan kami pernah menangani korban online scam, master degree. Oh. Dan mereka sudah bekerja. Ada yang sudah bekerja hotel dan sebagainya. Kemudian ditawari bekerja judi online maupun Pindah. online scam dengan gaji 1.000 sampai 1.200 US dollar, berangkat. Nah ini yang perlu kita. Tapi kita di negara hadapi. tujuan kan legal. Nah ada dua hal yang berbeda. Hmm. Ketika itu judi online, betul. Di beberapa negara seperti di Kamboja itu legal. Iya. Di Filipina dulu legal, sekarang ilegal. Sejak Sekarang bulan udah ilegal. Juli. Oh, baru ya? Iya, Oke. sudah ditetapkan ilegal. Namun online scam sudah dipastikan ilegal karena itu Iya. scamming, Iya, iya. penipuan. Nah inilah kemudian pentingnya bagi kita kembali kepada bagaimana addressing the root causesnya. Ya, addressing the root causesnya adalah bagaimana warga negara kita aware, jangan mudah tertipu atau iming-iming dengan gaji yang sangat tinggi. Harusnya warga negara kita kritis. Iya, iya. Ada yang menawarkan 1.200 US dollar, sekitar 20 juta, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian juga tidak meminta visa kerja, tidak juga menandatangani kontrak kerja selama masih ada di Indonesia. Iya. Ya, kemudian sampai di sana akhirnya tereksploitasi. Oke. Nah itu langkah-langkah pencegahan yang utamanya Ya. perlu kita lakukan. Ya, dan kita juga sudah menayangkan melalui layar televisi langsung Anda bisa saksikan di situ ya. Silakan bisa diakses di peduliwni.kemlu.go.id ya. Saya sih berharap tidak banyak ya. Artinya kita berharap kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran kita semakin berkurang ya. Nah, ini karena sudah bolanya di tangan Anda ya, silakan Anda memilih warna yang paling disukai ya. Ingat lagu Balonku ada 5. Tapi sekarang tinggal 3. Yang hijau. Hijau. Boleh saya tahu kenapa Pak Yuda Anda memilih warna hijau? Hijau itu mencerminkan kedamaian. Cie, Artinya harapan kita semua masalah PMI kita di luar negeri dapat kita selesaikan. Oke, tapi saya tambahin PR 1 ya. Ada apa di balik kartu hijau? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Keluarga kami dijebak terkait narkotika. Apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan untuk membebaskan keluarga kami? Oke, dijebak dengan kasus narkotika. Ini menarik sekali. Ini siapa tadi namanya? Thomas Pak Thomas ya. Iya, Thomas Abdul. Pak Thomas pelajar Abdul, di NTT ya, juga. ya. Jadi satu hal yang pasti ya, ketika ada warga negara kita
yang mengalami masalah di luar negeri, sekali lagi kami sampaikan, akan kita bantu. Selama dia warga negara Indonesia, Apapun kasusnya. baik dia sebagai korban maupun pelaku, Nah, dia punya hak ya. ya, yang akan kita lindungi. Ya. Kami tidak akan masuk apakah dia pelaku ataukah korban. Namun ketika ada pengaduan, kita akan lakukan pelindungan. Nah, langkah-langkah untuk kasus warga negara kita yang terjebak narkotika, saat ini kami dapat sampaikan bahwa ada sekitar 157 saat ini warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dan mayoritas itu adalah kasus narkotika. Modusnya biasanya dipacarin, Ya. ya. Kemudian diminta untuk membawa Jadi barang kurir, ya? pacarnya, ya. Dia tidak tahu apa isinya, begitu transit, ya, contoh di Malaysia, kemudian tertangkap aparat setempat Ya. dan ternyata isinya narkotika dan Memang- akhirnya dituntut hukuman mati. Ya, memang seperti lagu ya, Love is Blind. Betul. Jadi kalau sudah jatuh cinta, dipacarin, dijadiin kurir, Iya. dan dia kemudian ditinggal ya. Nah, penasihat hukum atau pengacara siapa yang menyediakan? Jadi ketika kasus yang kita dalam klasifikasi kita sebutkan sebagai high profile case, ya, ketika kasus-kasus khusus utamanya WNI kita yang terancam hukuman mati, negara menyiapkan retainer lawyer. Sebagai contoh di Malaysia, ya, di Saudi, kita punya retainer lawyer. Artinya memang Oke. pengacara yang kita sewa khusus untuk melakukan pembelaan hukum. Negara yang bayar ya? Kita bayar semua. Oke. Namun sekali lagi yang ingin kami highlight adalah negara tidak membela kesalahan. Itu yang harus kita ingin sampaikan dengan tegas. Ya. Tapi dia punya Yang hak kita didampingi. bela adalah haknya. Ya. Ya, yang bersangkutan walaupun bersalah punya hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Ya. Itu yang kita bela. Ya. Nah, kami tidak ingin Soal memberikan nanti pesan yang putusan bersalah. hakim, Betul. kita tidak intervensi pengadilan setempat kan? Betul. Oke. Jangan sampai nanti publik salah menangkap Iya. ya bahwa is okay Iya. Tenang, jadi pengedar pasti di luar bebas. negeri nanti akan dibebaskan oleh negara, bukan. Iya. Tugas negara bukan membebaskan warga negara kita dari kesalahan pidana yang dia lakukan. Ya. Negara tidak memberikan impunitas. Iya. Loh, pengedar narkotika di Iya. Indonesia juga Iya. ada sanksi hukumnya. Ketika Iya. di luar pun Betul. akan sanksi hukum. Betul. Namun yang kita bela adalah hak-haknya. Hak mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan penterjemah, hak mendapatkan perlakuan yang baik selama proses persidangan, itu kita bela. Tapi kalau ternyata secara sah dan meyakinkan dalam sistem peradilan setempat yang bersangkutan terbukti bersalah, ya itulah keadilan. Oke, Mas Wahyu, sepertinya banyak kasus yang inline ini sejalan. Gimana nih? Iya, saya kira untuk kasus narkotika memang banyak ya yang kemudian dipaksa, forced criminality, melakukan itu. Nah, di dalam hukum internasional, di dalam konvensi Palermo, kita punya undang-undang anti trafficking, ASEAN punya ASEAN Convention Against Trafficking in Person, itu ada prinsip non-punishment principle. Jadi orang yang dipaksa melakukan kejahatan dan dia adalah korban perdagangan orang, dia tidak bisa dihukum. Dia korban. Ya, Tapi dia harus dibuktikan bisa. dulu. Nah, itu yang penting menurut saya bagi perwakilan kita di luar negeri, punya lawyer yang punya kesadaran pada prinsip-prinsip TPPO itu, non punishment principle seperti Yeah. itu. Karena itu ruang yang bisa diberikan seperti itu. Karena misalnya saya kira kita juga kerjasama dengan teman-teman PWNI ya, satu kasus seorang WNI kita di Jepang yang dipaksa untuk kemudian ternyata dia nggak tahu isi tasnya apa, ternyata isinya narkoba, dia bisa pulang, dia bisa dibebaskan meskipun tentu tetap ada surveillance seperti itu. Jadi sebenarnya praktek baik ya, bagaimana kita membela mereka dengan prinsip-prinsip seperti itu, artinya effortnya luar biasa. Itu yang saya kira penting juga untuk saya kira juga disampaikan ya ke publik seperti itu. Ya udah, saya kasih hadiah Mas Wahyu, pilih merah muda atau kuning. Saya pink aja. Pink. Iya. Kenapa kok pilih pink? Cinta kasih. Wih, saya pikir suka itu grup band Blackpink. Ada apa di balik kartu warna merah muda pilihan Mas Wahyu? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, pertanyaan saya,
kenapa biaya bekerja di luar negeri itu lebih mahal jika menggunakan agen resmi? Apakah tidak ada bantuan dari pemerintah atau arahan dari pemerintah untuk bisa meringankan masalah tersebut? Itu pas ya, seperti yang tadi saya sampaikan Iya. bahwa seharusnya memang pemerintah punya skema untuk menuju pembebasan biaya penempatan. Karena selama ini kalau evaluasi kami ya, kami apresiasi memang pemerintah menyediakan KUR. Tapi ternyata prosentase atau besarannya masih sangat besar, masih menjadi beban yang besar diterima oleh teman-teman pekerja migran, dan yang ngambil keuntungan itu malah ternyata P3MI. Seperti itu. Jadi memang itulah yang saya kira salah satu solusi ya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Kalau kita ingin mengurangi pekerja migran melalui jalur yang irregular atau jalur yang tidak prosedural, kita memang harus punya skema untuk paling tidak peringanan biaya penempatan. Karena Indonesia adalah bagian juga dari negara champion di dalam Global Compact of Migration. Salah satu dari 23 tujuan itu adalah memastikan migrasi itu berbiaya murah dan aman. Jadi saya kira pertanyaan itu penting ya, untuk mengingatkan kita tentang pembiayaan yang selama ini masih menjadi beban dari teman-teman calon pekerja migran. Meski belum bisa nol, tapi bertahap ya harusnya ya makin bertahap. murah makin murah ya. Itu tadi Pak Eko juga sudah sampaikan. Ya, Cuma siap. Pak Eko, kalau kita menindak agen-agen apa istilahnya itu yang kemudian menyalurkan tenaga kerja itu, yang nakal-nakal itu bisa nggak dicabut izinnya atau operasionalnya gitu? Terima kasih Mas Doni ya. Kami kemarin menyusun perundang-undangan, yaitu peraturan menteri yang berkaitan dengan sanksi. Jadi kalau dulu itu sanksi itu kita, karena kita sebagai operator, regulasinya ada di Kemenaker, jadi kita membuat rekomendasi untuk pencabutan. Nah sekarang dengan peraturan yang baru kemarin diharmonisasi hari kemarin sebelum tanggal 31, jadi nanti mekanisme itu kita satu kegiatan dirjen. Nah, kami usulkan kemarin yang dibuat itu, jadi satu direktorat jenderal itu pelindungan, dia menangani pengaduan. Setelah dia menangani pengaduan, tahu permasalahannya apa, terus mereka akan diberikan sanksi. Nah, jadi itu otomatis. Nanti kalau pencabutannya itu menteri. Nah itu sudah dilakukan, jadi ada kita untuk mempercepat birokrasi yang seperti itu kita lakukan. Yang kedua, yang berkaitan dengan biaya tadi, saya mencoba, memang itu salah satu yang biasa dilakukan, ya saya bicara oknum, tidak semuanya, kalau semuanya kan salah saya. Oknum itu memang ada, baik itu P3MI yang ada beberapa yang bermasalah, itu memang kita lakukan rekomendasi untuk pencabutan. Tapi itu ada pentahapannya Pak. Tapi memang bisa ya? atensi dari Pak Menteri, kita berikan tindakan yang tegas kepada P3MI yang nakal. Karena akan dibuat nanti ke depan, Pak Menteri sudah membuat namanya nanti evaluasi P3MI yang ada indikator yang mulai yang bagus sampai yang dengan tidak bagus. Nanti ada ke depannya dibuat gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Bung Ervan, nggak bisa milih, harus terima sudah ya. Karena apapun yang Tuhan kasih pasti terbaik. Kalau saya boleh tanya, warna kuning bagi Anda akan memberi makna apa kira-kira? Bagi saya sendiri sebenarnya ada satu pilihan warna, tadi warna hijau tapi sudah diambil. Oh, sudah diambil. Tapi karena tidak ada pilihan lain ya terpaksa harus terima. Apapun tantangannya harus ada solusinya. Gitu. Ya, kita lihat tantangannya dalam tayangan video berikut ini. Jadi saya karena ekonomi saya mau pergi lagi, jadi saya percaya aja gitu. Saya pikir bagus saya waktu pertama gitu. Ya saya ikutin aja gitu. Apa yang membuat percaya Ibu? Ya percaya, yakin gitu. Saya pikir kan nggak ada yang kayak gitu.
semuanya baik-baik aja gitu. Ada iming-iming mau dikasih uang atau gimana Bu, janjikan? Ya emang ada sih, uang PIP namanya. Nah, menariknya ini Bung Ervan, Ibu Tati ini sudah 3 kali hampir berangkat, sudah keluar uang ya, tapi gagal. Nah, artinya upaya preventif yang Anda dengungkan tadi bisa berjalan. Komentarnya? Iya, kita harus apresiasi dengan ibu ini. Iya, maka apa yang kami sampaikan tadi, upaya preventif itu harus dimaksimalkan sehingga kerja keras stakeholder, termasuk pemerintah dalam hal ini dan juga lembaga-lembaga terkait, termasuk ormas, pimpinan agama itu sangat dibutuhkan. Dan ini salah satu contoh yang tentu membanggakan dan tentu kita harus hormat dan apresiasi terhadap ibu ini dan tentu kita berharap pada warga masyarakat lain yang juga seperti ini kira-kira begitu. Apapun modus yang dilakukan ya masyarakat dengan kesadarannya, dengan wawasan yang dimilikinya, dengan pendidikan yang dimilikinya bisa membentengi dirinya untuk tidak tergiur dengan iming-iming atau modus-modus seperti ini. Iya, melibatkan tokoh-tokoh agama kan bisa ya? Sangat bisa, sangat bisa. Dan saya kira pemuka agama punya kompetensi untuk memberikan himbauan atau edukasi terkait hal ini. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan buat para panelis kita, bapak-bapak yang luar biasa. Ya, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di studio juga sudah tidak sabar ingin bertanya. Ada ya? Ada 300 orang sepertinya. Tapi saya akan pilih satu aja. Tapi nanti di segmen berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Merah Putih. Kami segera kembali sesaat lagi.